Hai semuanya, halo Mbak Ami, terima kasih. Ini manggilnya Ibu apa Mbak? Kayaknya masih Mbak deh. Yang penting jangan nak. Oh jangan nak. Oke, kita selamat datang ya di Ruang Waktu, Ruangku Untukmu. Ini hari ini kita kedatangan tamu spesial yang luar biasa, seorang desainer terkenal dan juga ini seorang di dunia fashion, tapi juga aktivis sosial yang menggerakkan banyak hati. Yang tentunya kita hari ini kedatangan Mbak Ami Advanto. Terima kasih Mbak Ami untuk waktunya. Sama-sama. Di kesibukannya kita culik Mbak Ami. Mbak Ami bisa. Dan ini kita tempatnya asik banget nih, sesuatu yang baru nih tempatnya, benar-benar di tempatnya Mbak Ami nih, showroomnya Mbak Ami nih ya. Ini desainer yang luar biasa nih hasil-hasil karyanya. Ini padahal ini hobi ya, hobi tapi akhirnya menjadi hasil yang karya yang luar biasa ya, yang tadinya berasa hobi. Soalnya kalau kuliahnya bukan di bidang fashion malah harusnya di komunikasi ya Mbak ya, di komunikasi, tapi ternyata dunianya ini juga menjadikan suatu nilai tambah di dunia fashion ini ya Mbak ya. Ini beliau adalah sosok yang tidak hanya membuktikan bahwa seni dan fashion dapat mengangkat nilai budaya, tapi juga menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat dan membawa perubahan positif. Yuk kita kulik Mbak Ami tentang karyanya dan juga karirnya sampai Mbak Ami perjalanannya sampai saat ini. Makasih ya Mbak Ami. Mbak Ami ini sebagai desainer juga aktivis sosial, di mana Mbak Ami ini juga memberdayakan para perempuan, UMKM perempuan ya. Ini yang menjadikan suatu inspirasi buat kita semua. Dan ini aktivis Mbak Ami di luar fashion ya, yang saya rasa ini nanti kita pengen tahu nih. Dan boleh dong ceritain Mbak Ami memulai karirnya di bidang fashion dan juga di kegiatan-kegiatan aktivis ini sosialnya ini yang membuat Mbak Ami menjadi saat ini seperti sekarang ini. Coba deh Mbak Ami. Ya, jadi kalau Bu Sisi bilang gitu, kenapa nomor satu adalah karena cinta. Oke, karena cinta, semua itu mulai dari apa yang kita cintai pasti buahnya besar. Oke, dimulai cinta, waduh cinta. Cinta suami, cinta anak, cinta keluarga, cinta masyarakat. Aduh luar biasa ya, aduh. Yang penting cinta, luar biasa Mami. Nah kira-kira gitu. Kenapa Ami Advanto ada di bidang fashion? Dulunya saya juga punya impian jadi lady on top seperti ibu. Waduh, ternyata bisa menjadi ratusannya. Luar biasa. Yang tidak pernah hilang karyanya, kemudian mentorshipnya, kemudian pemikirannya. Saya juga pengen seperti itu. Tetapi kayaknya cara perempuan itu berbeda-beda. Beda caranya, dunianya yang betul. Karena harus bagi-bagi porsinya masing-masing. Betul. Tapi terima kasih, saya banyak juga dapat pelajaran literasi keuangan dari Ibu. Kalau enggak teman-teman ya, terutama entrepreneur, kalau kita nggak dapat literasi keuangan dari para lady banker top seperti itu ini, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa ya. Uang keluar masuk beli bahan habis. Jadi harus ditabung. Di manage, diinvestasikan, dimanage dengan baik, luar biasa. Iya. Itu gimana tadi Mbak? Untuk berasal tadi karena cinta. Untuk itu dulu dari ibu dulu ya katanya ya. Iya, jadi ibu dari saya muda dulu ya. Punya modiste. Jadi dari 15 tahun kemudian saya udah bisa jahit. Kemudian lulus sekolah saya kerja di istana, itu newscaster di istana dari RCTI. Reporter ya dulu dia di anu ya. Iya, jadi ada wawancara. Dunianya macam-macam loh, dari dunia macam-macam ternyata. Diawali dari dunia wartawati. Iya, wartawati. Jadi kemudian suami bilang, waduh nih siapa nih yang ngurus anak-anak. Kemudian komitmen, oke deh ya, karena suami punya tanggung jawab lebih, saya tanggung jawab utama mengurus anak-anak, tetapi bisa tetap berkarya, akhirnya bikin home industry. Itu tahun berapa tuh teman itu? Kayaknya
mulainya 2008. 2008 ya, Iya. mulai ya. Oke. Iya, 2008 sekitar tahun itu. Nah, diawali karena saya berhenti dari kantor gitu. Saya juga pernah kerja di broadcasting company. Oke. Ya, terus kemudian keluar. Saya agak aduh gimana ya, orang udah umur 28 tuh jadi manajer. Udah punya supir sendiri, dikasih supir, dikasih karirnya lagi bagus-bagus ya. Maksudnya lagi ini ya kita ya. Iya. 28 tahun tuh. Terus gitu. Udah lagi semangat ya tuh. Semangat. Semangat terus disuruh berhenti, aduh gimana ya, mau sakit kepala tapi nggak mempan ini Xagrip gitu kan. Sakit nggak mempan. Panadol juga nggak mempan. Akhirnya ternyata yang bisa merubah dan memperbaiki diri kita itu adalah mindset. Mindset dan keikhlasan kita. Akhirnya saya ikhlas. I stop working gitu. Karena apa? Karena saya mau ngurus anak-anak, family first. And then the rest come second. Gitu, family first. Luar biasa nih, aduh. Karena ternyata gini, Bu. Cinta komitmen ya. Kalau udah komit udah deh. Sama HP juga kalau udah di satu-satu aja sampai karetnya copot. Bener, tetep aja. Baru ganti. Sampai saya mulai waktu itu suami ajak jalan-jalan ke luar negeri. Butik pertama saya tadinya bawa baju-baju dari luar gitu. Terus toko pertama saya itu saya ingat di sebelah Pandor. Di Centre de Beauté di sebelah Pandor saya ada di situ. Kemudian saya mulai nih, saya bisa buat pola, buat sendiri, pakai baju. Kok teman-teman suka, Bu? Suka. Terus udah gitu mulai karena memang udah bakatnya udah ada sih ya. Udah ada yang dari udah ke fashion itu udah ada ya. Iya, udah suka gitu, udah suka. Kemudian saya jahitin, saya lihat teman-teman kok suka. Di Papua mah suka. Tapi pada waktu itu udah kebaya atau enggak pada waktu langsung itu? Saya jahitnya waktu itu memang kebaya ya, spesialisnya kebaya ya. Soalnya saya ingat waktu saya umur belasan tahun, ibu saya tuh pernah jahit ya, saya nggak bisa lupa. Baju kliennya itu punya anak yang balerina. Nah, jadi warnanya tuh warna-warni cantik gitu, Bu. Terus saya disuruh antar baju, terus tungguin ya orangnya fitting. Jadi dari umur belasan itu saya udah tahu tuh fitting kayak apa ya. Pantes kebaya, tapi kebaya modern dengan payetnya yang warnanya yang wow gitu ya. Tapi Mbak Mi tetap pada waktu itu pilihan harus di rumah tapi tetap bisa berkarya itu di home industry dulu, di fashion ini dulu ya. Dan ini berhasil tadi ya. Dan ini setelah berhasil ini Mbak Mi berapa tahun nih kita mengembangkan ini? Jadi waktu itu gini, karena kebetulan saya saya kan ada di dunia warta-warti. Waktu itu saya juga begitu waktu keluar nggak meninggalkan dunia komunikasi begitu aja, Bu. Jadi udah itu juga menjadi darah daging juga ya. Daging juga termasuk ini ya. Daging sama darah nggak bisa dipisah. Itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi sambil ngurus anak, nyopin anak, kadang-kadang saya pasti dapat aja tuh. Waktu itu saya ngerjain itu brand-brand internasional tuh baru masuk ke Indonesia. Ada Bulgari, ada YSL. Nah, saya minta izin sama mertua, Bu, nyuwun sewu gitu, aku nggak ikut bungkus lemper ya. kan kalau ke rumah mertua tuh rame-rame masuk dapur bungkus. Mertua aku tuh pinter masak gitu. Seneng masak. Seneng masak tuh aku ini pertama-tama agak aneh tapi nggak apa-apa. Abis gitu aku beliin mangga. Pandai merayu mertua gitu. Kira-kira gitu. Terus abis gitu baju-baju gitu toko tutup, akhirnya mulai dari rumahan gitu. Teman-teman pesen. Seneng ya. Iya, Bu, yang namanya ilmu dan pengalaman itu saya rasa harus teman-teman, terutama anak-anak muda yang memulai wirausaha itu harus pandai-pandai karena saya yakin deh, Bu, kalau Ibu hanya bisa mengerti finance, paling hebat di finance aja, Ibu mungkin nggak jadi seterkenal Bu Susi Adis sekarang. tapi Ibu mengerti bagaimana komunikasi yang baik, literasi yang baik, bagaimana membangun relationship, kemudian lingkungan dan anak-anak muda untuk tumbuh, pasti itu menjadikan Ibu seperti sekarang. Seperti Ibu. Tapi tadi aku yang menggelitik adalah Mbak Ami adalah
ternyata semua itu bekerja harus pakai hati. Iya Bu, betul. Tadi karena Mbak Ami tadi kan cinta, mulai dari cinta. Iya. Jadi Mbak Ami juga mengerjakan dunia fashion, dunia yang kewartawanan juga itu kan semua pakai hati. Iya. Jadi itu berjalan seiring. Iya betul. Ya, betul nggak? Betul. Karena itu tadi sudah mendarah daging, udah nggak bisa, udah itu pakai cinta. Jadi segala sesuatu harus dilakukan dengan hati, dengan cinta tulus. Iya. Betul nggak? Ya Betul. akhirnya tadi membuahkan hasil yang baik juga. Betul. Kan gitu ya. Ternyata bisa beriringan kan tadi? Kebetulan alhamdulillah saya juga masih dipercaya teman-teman dan beberapa klien selain untuk membuatkan baju khusus. Dan alhamdulillah sejak zaman Bu Ani ya, saya tuh menjadi langganan busana kebaya istana. Oh, kebayanya ya. Terakhir kemarin Ibu Bu Ani selalu pakai Mbak Ami ya? banyak walaupun beliau banyak Betul, desainernya, juga. tetapi memang kami langganan membuatkan juga sering. Nah dari situ saya belajar bahwa dari apa yang kita lakukan harus ada ilmu yang kita petik dan kita bagikan. Jadi sampai misalnya saya banyak memberikan namanya insights gitu. Contoh ibu-ibu kepala daerah ataupun gubernur yang mau dilantik ke istana tuh kan bingung kadang-kadang. Bajunya apa ya saya pakai? Dress code-nya apa? Kode etik berbusana tuh ada. Ternyata berbusana itu tidak hanya tampil cantik, rapi yang kita suka, tetapi juga sesuai dengan fungsi, kapasitas, dan dress code itu ternyata bukan hanya sekedar tulisan dress code, tetapi itu adalah kode etik gitu, kode etiknya. Misalnya seorang gubernur gitu mau dilantik di istana. Nah, itu pakai baju apa ya? Oh, itu nanti kalau ibu pimpinannya pakai ini, kita pakainya misalnya warnanya yang lebih lembut atau pakai kain daerahnya. Terus modelnya seperti apa? Yang modest misalnya gitu. Jadi ini patut menjadi inspirasi buat kita semua loh. Jadi Mbak Ami itu suksesnya menurut saya, Mbak Ami itu juga bisa memahami kebutuhan, membuat orang lain juga akhirnya merasa nyaman. Karena apa tadi membranding orang tuh tadi kalau sebagai ibu pejabat ini untuk kesini harus seperti apa ya, kostumnya, dress code gimana? Gak cuma dress code tapi punya makna. Gini Bu, Bu Susi Adis personality yang personality jadi ya. harus sesuai karakter. Luar biasa. Tadi karakteristik karena tiap orang berbeda-beda. Luar biasa. Itu yang memberikan nilai tambah Mbak Ami sebagai desainer yang dikenal ya memang karena punya sesuatu. Mbak Ami di tahun 2008 nih Mbak Ami kan mendirikan rumah kreatif juga ya untuk memberdayakan duafa, janda ya kan orang miskin dan tunarungu ya. Itu apa yang mendorong Mbak Ami untuk membantu itu Mbak Ami? Jadi sama Tuhan tuh apa yang saya dapatkan itu harus berbagi, harus itu bisa bermanfaat ya, bermanfaat buat orang lain. Satu, kemudian saya tuh dapat rezeki ya kalau dikit atau banyak tuh relatif. Tapi saya Tuhan tuh tidak mempersulit saya mendapat rezeki. Luar biasa lagi. Ini karena pakai cinta sih ya, pakai cinta. Jadi itu sesuatu yang bisa coba sesuatu yang saya peroleh berapapun sebenarnya harus dibagi. Luar biasa banget deh. Jadi jangan susah gitu buat bagi orang karena Tuhan tuh datanginnya tuh gampang. Buat dia tuh gampang. Kalau sedikit atau banyak itu relatif. Mungkin juga buat saya hanya cukup gitu. Tapi ini bukan karena saya harus terlepas daripada harus kasih zakat apa segala macam, tapi karena Tuhan membuatnya mudah buat saya, jadi saya nggak mau bikin orang itu susah dapat rezeki gitu aja. Terus bantunya gimana tuh? Kalau nanya gitu nggak tisu dong. Luar biasa ya Mbak Ami. Ternyata emang bener dia tuh selalu pakai hati, pakai cinta Mbak Ami itu betul-betul. Bu, tapi ada loh yang aku nggak pakai hati. Apa? Jadi aku selalu bilang sama pegawaiku gini, terutama pegawai baru. Kalau bekerja itu kalau ditegur itu soal kerjaan. Jadi jangan pakai hati. Karena kalau setiap teguran atau masukan kamu menerimanya sampai ke hati, seumur hidup kan kamu kerja. Betul. Terus seumur hidup sakit hati dong. Betul. Itu lihat luar biasa. Tapi kembali Mbak Ami itu sebenarnya juga tetap pakai hati loh itu Mbak Ami. Karena Mbak Ami itu mendidik kepada orang lain, kepada pegawai,
kamu juga harus berkembang. Kamu nggak selamanya kayak gini. Dimarahin itu untuk mendidik kamu menjadi lebih baik. Iya. Karena bukan marah sesuatu marah yang Mbak Ami, bukan marah sesuatu marah yang tidak ada sebab. Karena Mbak Ami kan mau mendidik mereka tadi. Nggak selamanya kamu terus begini. Kamu juga harus terus berkarya terus, bisa maju. Kan gitu ya Mbak Ami. Itu pakai hati juga Mbak Ami. Pokoknya kalau leadership aku minta diajarin sama Luar biasa nih Mbak Ami. Mbak Ami, terus tadi membantu para tadi ya. Iya. Bapak, orang itu membantunya gimana tuh Mbak Ami? Aku cuman gini tuh Bu, awalnya tuh di tahun 2008 itu. Jadi tidak hanya memberi tapi membuka peluang ya, apa ya? Kan ada pepatah gini Iya, iya. kalau kita kasih ikannya besok dia lapar lagi. Lapar lagi. Gitu. Betul. Jadi harus dikasih kailnya. Jadi saya memulai dari apa yang saya punya Bu. Maksudnya saya nggak pernah berharap orang lain tunggu bantuan orang lain baru saya jalan tuh. Something that I never do gitu. So start with what you can do gitu. Buat prinsip saya ya. Saya orangnya agak tough juga sih. Drive. Terlihat. I'm a hard drive person. Makanya saya kira tadi anak tentara nggak nih? Salah. Padahal ternyata minister. Terus gimana terus? Waktu itu sempat Mas Andi Noya waktu di Kick Andy juga nanya, kan kita dipanggil karena yang saya latih duafa. Gimana sih ceritanya? Saya cuma ngelihat gini aja, ibu-ibu ini kan saya adalah bagian dari mereka karena saya ibu-ibu punya anak, ngurus anak, mesti kerja saya bilang. Terus ibu-ibu golongan ini mereka suaminya sambil jual bakso, bantuin suaminya jual bakso, jual gorengan, cilok tusuk kalau sekarang gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Udah panggil deh ibu-ibunya gitu. Lakukan pelatihan pasang payet dan mote gratis. Nah, pasang payet dan mote gratisnya ini nggak sesuatu yang harus saya beli mahal, tapi sisa-sisa jahitan itu perca bisa dipakai Bu. Misalnya nih ada orang beli bahan payet gitu ya. Terus kan payetnya dicopotin dulu sebelum dipakai. Nah itu kan bisa dipakai buat mereka latih. Jadi tukang gurunya pun nggak harus saya bayar spesial karena memang saya kasih aja tenaga terlatih dari Royal Sulambay Amiat Manto gitu untuk melatih mereka. Jadi saya udah bikin standar bakunya di hari pertama, mereka bikin garis lurus, bikin bunga melati. Sehari kelar, saya cuma bilang berlatih yang banyak, kamu akan bisa modifikasi sendiri. Itu kita tuh punya sesuatu tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Entah itu ilmu, tidak berarti memberikan itu harus berarti uang. Tadi ilmu, berbagi apa yang menjadikan dia juga jadi mandiri, malah menjadi menghasilkan uang sendiri. Luar biasa banget ya tuh ya. Itu ada berapa tuh? Udah ada berapa tuh di Binama Mbak Ami? Mungkin ribuan ya. Luar biasa. Terakhir waktu sama itu seluruh Indonesia atau di Jakarta aja? Sampai ke se-Jawa Barat sih kita ngajarnya sampai Jawa Barat ya. Dan itu Mbak Ami memilih sendiri orang-orang yang mau dilatih itu? Atau mereka yang berdatangan? Gini, saya tuh nggak tahu ya. Tapi saya percaya kalau kita udah punya niat aja, Tuhan tuh buka aja jalannya. Tiba-tiba ada teman saya yang bilang, ini ada nih di Jawa Barat, ada lagi yang datang, kok mudah ya? Ya udah deh, jalan aja, gitu Bu. Jadi emang kalau kita punya niat baik itu jalannya dibuka dan mestakung ya, semesta mendukung, menurut saya itu 1000% bener. 1000% luar biasa. Luar biasa banget ya, nggak ngira ya Mbak Ami, seorang Mbak Ami. Dia tadi ada saatnya kita mencari, ada saatnya kita untuk berbagi. Tantangan pasti pernah mengalami suatu kesulitan, kegagalan dalam proses perjalanan Mbak Ami. Itu kira-kira apa yang paling besar yang dihadapi Mbak Ami selama Mbak Ami berkarya ini? Kegagalan ya? Atau kesulitan? Mungkin gagal enggak ya? Sulit kali ya? Kesulitan ya? Kesulitan kecil ya mungkin ya. Yang paling menjadi tantangan itu kan untuk menjadi besar sebenarnya. Saya sih belum seberapa Bu. Saya ingin. Belum seberapa. Bisa. Ini berperan secara nasional juga aktif di organisasi-organisasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui perempuan. Itu luar biasa loh Mami. Yang memang dalam perjalanan menjadi tantangan itu adalah managing resources. Ya.
karena bagaimana seorang itu bisa sukses dan berhasil, saya itu bekerja dengan teman-teman yang yang mungkin tidak seperti staf Bu Adis gitu, yang S1, S2 gitu. Tapi mereka hanya punya keinginan untuk lanjut hidup, kreativitas, kemudian dedikasi gitu. Tapi kan komunikasi, mereka bisa mengerjakan hasil yang bagus, tapi mereka ada di sini. Nah, ini adalah untuk dipakai oleh orang-orang yang di sini. Sehingga untuk mengangkat mereka itulah yang perlu effort. Gitu. Untuk effort kita latih, banyak yang harus dilatih dari sisi komunikasinya. Tapi kalau udah berhasil itu kebanggaan, kebahagiaan tersendiri. Iya, Bu. Walaupun sulitnya prosesnya tuh nggak gampang ya. Iya. Tapi ternyata itu bisa dilakuin. Karena tadi untuk standar yang Mbak Ami harapkan kan belum tentu untuk orang tuh bisa mengikuti ya. Tapi ternyata tuh bisa ya. Oh, itu yang dirasakan Mbak Ami ya selama ini. Terus apa lagi tuh Mbak Ami? Terus tantangannya adalah bagaimana kita bisa cope up di setiap generasi gitu. Nah, betul. Itu sangat penting. Dan karena setelah misalnya gini, berapa banyak sekarang lulusan sekolah mode fashion, jutaan gitu, sebut aja lah, banyak sekali sekolah mode gitu. Tapi berapa orang yang menjadi desainer yang noted atau kita aware of itu kan bisa dihitung dengan jari. Betul. Nah, bagaimana itu adalah sebuah tantangan untuk terus bisa berada di situ gitu, kira-kira itu ya Mbak Ami ya. Iya. Dan ini kalau kita lihat ya, memadukan seni dan sosial sebagai desainer nih Mbak Ami ya, pasti kan perlu menjadi filosofi dasar dalam Mbak Ami, karya-karya Mbak Ami ini ya. Ini kira-kira khususnya yang bernuansa budaya Indonesia itu. Ini gimana tuh Mbak Ami? Bu, ada satu tips sebenarnya. Aku mau share ya, misalnya ada teman-teman yang dengar di luar sana. Kalau kita cinta pada pekerjaan kita, misalnya kadang-kadang gini, duit gue banyak gitu. Misalnya ada orang ya, saya punya usaha atau apa, duit gue banyak. Gue nggak mau bawain tasnya atau apa. Tapi this is service industry. Jadi kalau you nggak cinta sama kerjaan you malu tuh bantuin pakaiin baju gitu. Tapi kalau karena because you love it gitu, you do it because your heart love your job gitu. Dan itu it's your life. Kalau dengan cinta tadi tidak menjadi beban. Nah, walaupun mengangkat itu tidak menjadi beban. Tapi kalau nggak pakai cinta, jadi mikirnya yang betul. Tadi ya, kita bekerja terus dengan hati, tulus, ikhlas. Karena dengan itu tidak menjadikan suatu itu menjadi beban yang berat buat kita. Bekerja juga enteng aja. Nggak menjadikan suatu itu tadi, dan selalu berpositif thinking. Karena kalau positive thinking itu tadi tidak menjadi pikir yang enggak, tadi bekerja dengan hati, luar biasa banget. Menjadi Ami Amanto. Masya Allah. Mbak Ami Amanto luar biasa ya. Mbak, penghargaan dan Momtafsi Mbak Ami telah menerima berbagai penghargaan. Luar biasa nih Mbak Ami nih. Termasuk Kartini Award nih. Tapi memang sebagai Kartini Award yang perlu nih. Apa artinya buat Mbak Ami ya? Dan juga bagaimana hal ini memberikan motivasi terus untuk memberdayakan orang lain. Nah, gimana Mbak Ami? Kartini Award itu buat apa? Kartini Award pertama saya dapatkan karena ketika pertama saya buat ini, visi misi saya adalah preserving and developing the Indonesian heritage. Indonesian heritage-nya apa? Kebaya, kain, busana nasional. Jadi dari awal saya buat, saya udah punya pemikiran dan visi gitu. Enggak cuman I want to be a designer. Saya desain apa lagi ya? Enggak. Tapi Ami Amanto ingin selalu dapat berkontribusi dalam developing dan melestarikan budaya nasional. Dan itulah itulah menjadi cirinya Ami Amanto. Amin. Kebaya itu ya. Jadi itu yang menjadikan ciri khas dari Ami Amanto dengan mungkin yang kekhasan Mbak Ami kan. Kebayanya mungkin kebaya banyak. Kebaya, tapi ini ada khasnya Ami Amanto. Kira-kira gini Bu. Kalau misalnya saya mendesainkan buat toko-toko tertentu, bahkan saya kain itu misalnya motifnya babon anggrek, misalnya contoh. Saya selalu harus kasih apa itu babon anggrek, apa itu maknanya. Dulu sampai sebelum COVID saya masih mempekerjakan
tenaga tunarungu, gitu Bu. Jadi saya ingin orang yang memakai kebaya saya itu memiliki value. Gitu. Value bahwa mereka tuh nggak hanya sekedar beli kebaya, buat kebaya, tetapi kebaya ini ada sentuhan tunarungu yang kita latih gitu. Kemudian mungkin ada tangan-tangan marginal juga yang dilatih, yang kemudian mendapat pekerjaan dari situ. Jadi bukan memakai kebaya mahal, tapi ada nilai tambah dari situ. Karena menolong orang lain, tadi dia tunarungu, memberdayakan orang-orang yang bisa bekerja. Dan tanpa kita sadari Bu, misalnya memakai kain gitu, memakai kain gitu. Itu kan kita membantu pengrajin. Pengrajin. Jadi saya ingin sekali bisa membantu pemerintah setelah kebaya ini secara universal disahkan UNESCO pada 4 Desember lalu. Saya ingin sekali bisa membantu pemerintah bahwa kita menggiatkan memakai kebaya dan jangan takut memakai busana Indonesia atau membeli kain Indonesia atau kebaya Indonesia yang mahal sekalipun. Karena itu dari Indonesia untuk rakyat Indonesia. Dan harus bangga pakai kebaya Indonesia. Betul. Ibu terima kasih loh harus batik. Ya, harus benar nggak? Harus bangga dengan budaya Indonesia itu. Harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, betul. Ya, itu tadi. Jadi walaupun mahal, tetap di Mbak Ami itu nggak mahal kan tapi Mbak. Mahal tapi tadi jangan dilihat nilainya. Mahal tidak mahal tadi ada kebanggaan kita. Karena kita juga harus menghargai. Mahal itu karya yang luar biasa. Karena karya itu nggak mudah juga, nggak murah juga. Itu yang kita harus menghargai terhadap karya-karya para desainer yang ada di Indonesia yang luar biasa. Salah satunya Mbak Ami Atmanto. Jadi terima kita kasih, tetap Bu. Ya, kalau mau pesan kebaya jangan lupa ke Mbak Ami Atmanto. Terima kasih. Ini kebaya cantik-cantik gitu ya kan. Mbak Ami, yang saya pengen adalah apa pesan Mbak Ami buat generasi muda di sana, Mbak, yang sering merasa ragu untuk berkarya dan juga memberikan dampak yang luar biasa. Kira-kira apa pesan Mbak Ami untuk mereka yang sedang berusaha untuk menemukan tujuan hidupnya dia atau karyanya dia ke depan? Coba Mbak. Oke. Pertama adalah yang penting percaya diri. Kemudian percaya diri dan percaya bahwa kamu bisa. Saya punya saya senang musik Bu. Jadi ada satu lagu saya suka. What doesn't kill you make you stronger. Jadi itu buat semangat banget tuh lagu itu. Itu buat semangat banget gitu. Jalan ke Roma itu enggak cuma satu, 1000 jalan. Jadi banyak cara. Apalagi sekarang pemerintah mendukung dan di pemerintahan Merah Putih ini udah luar biasa. Ada koperasi juga UMKM yang bisa bantu gitu. Jadi bank-bank akan membantu support. Yang penting jangan menyerah. Jangan menyerah dan tetap positif. Percaya kamu bisa. Nah, tadi yang sampaikan Mbak Ami itu setuju banget bahwa kita sebagai mungkin orang-orang muda di sana yang mulai berkarya itu mulai dulu dengan tekad bulat bahwa kita tuh bisa. Betul. Nggak ada yang nggak bisa. Nah, betul, yang perlu ini adalah mau apa enggak. Betul, Bu. Memang prosesnya nggak gampang. Mbak Ami untuk mencapai seperti ini juga berapa puluhan tahun untuk mencapai proses itu seperti itu. Tapi kan itu tadi nggak menyerah. Soalnya Mbak Ami jangan pernah menyerah. Tetap semangat. Betul nggak Mbak? Betul. Tadi itu yakin mampu bisa. Saya bisa. Itu harus tertanam ya Mbak dalam diri ya. Betul Bu. Dan ada satu lagi Bu. Apa? Kita tuh perlu literasi keuangan dari Bu Susi. Literasi keuangan perlu. Karena kalau udah jadi maju kayak Mbak Atmanto gimana ya duit saya ini banyak mau diapain? Itu doa ya. Doa. Amin. Tapi benar kata Mbak Ami kan karena kita mau menjadi suatu usaha kadang-kadang pengusaha kita baru itu pengusaha muda itu kan dibutuhkan adalah bagaimana dia perlu modal. Betul. Untuk berkembang. Selain tadi dia juga kualitas dari apa yang dia bangun. Kalau bisa desainer kan kualitas dari desainernya dia ini harus sesuai dengan kebutuhan tadi kata Mbak Ami kan. Mbak Ami punya ciri khas sendiri dengan kebudayaan Indonesia, mau masuk ke dalam kebaya. Saingannya banyak, tapi bukan berarti saingannya banyak terus kita nggak bisa hidup. Tetap menjadi ciri khas Mbak Ami Atmanto sendiri, kan tetap bisa. Jadi tadi nggak ada kata nggak bisa kok, harus bisa gitu ya. Aku setuju sekali Mbak Ami itu menjadi mendorong para muda tadi selain tadi permodalan dia juga perlukan, tadi perlu literasi keuangan perlu modal itu kita harus tahu
kita tuh perlu modal ini untuk bangun berapa, untuk bangun jadi apa, modal Ajarin saya, berapa. Bu. Ajarin Mbak Ami baru jago. tapi itu kan Mbak Ami ya. Harus, Bu. Terus jadi pemasarannya juga dia perlu. Iya. Saya ini kalau mau masarin mau kemana? Iya. Kayak Mbak Ami kan mungkin karena sudah punya segmen yang sudah menjadi pelanggannya. Udah tahu nih yang orang, tapi kan memulai itu kan harus cari dulu siapa sih yang ini pemasar, harus tahu nih. Iya. Memang harus punya ciri khas sendiri sehingga bisa tahu untuk segmen mana untuk pakai karyaku. Kan gitu ya Mbak Ami ya? Iya, betul. Itu yang perlu memang. Nah, Mbak Ami pengen tahu visi masa depannya atau impian terbesar Mbak Ami ke depannya nih ya, khususnya dalam membangun industri kreatif dan juga bagaimana memberdayakan masyarakat luas para perempuan-perempuan hebat di Indonesia ini untuk melalui dunia fashion ini. Coba apa Mbak Ami? Iya, melalui dunia fashion ini sebenarnya simple aja. Nomor 1, pakai busana kain Indonesia, buatan Indonesia, dulu, ya. nafasnya Indonesia. Nafasnya Indonesia. Mulai itu dulu. Mulai dari situ Oke, aja. itu dulu Mbak Ami ya. Ya, Cintai produk Indonesia Mbak Ami ya. Iya. Yang penting tuh itu kita kan Keren-keren Mbak Ami. kok. Keren-keren. Makanya saya bilang itu kalau kebaya coba. Dulu kan kebayanya itu aja. Tapi sekarang kan dengan inovasi yang luar biasa Iya. jadi tambah lebih oke. Dan dunia luar juga melirik loh. Iya. Melirik loh batik-batik kita, kebaya-kebaya kita, Iya, yang songket, apa kain-kain itu semua udah menjadi nilai tambah nih Mbak. Tapi Mbak Ami pernah nggak Mbak Ami dengan dunia luar dengan hasil karya Mbak Ami ini? Iya, salah satu karya saya sempat dipakai oleh Miss Universe Rio Mori. Waktu itu tahun berapa tuh Mbak Mia? 2007 kalau nggak Oh salah. 2007, Untuk oke. membantu korban tsunami di Aceh. Oke. Jadi for good. Apa tuh Mbak kain apa yang dipakai? Kebaya gaun. Oh kebaya gaun. Kebaya gaun. Oh dipakai tuh ya, luar biasa. Itu sudah dikenal ternyata ya kan Mbak Mia ya. Dan ternyata seni dan kreativitas tidak hanya untuk memperindah kehidupan, tapi juga untuk memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Setiap langkah kecil yang dapat kita lakukan dapat membawa perubahan besar jika dilakukan dengan hati, dengan cinta. Terima kasih Mbak Ami. Bu. Energi Luar saya biasa. langsung naik kayak Nah, baterai. luar biasa banget nih. Terima kasih atas Makasih, Bu. ceritanya yang sangat inspiratif dan juga perjalanan hidup Mbak Ami tadi yang diceritain waktu-waktunya sedikit, tapi kita cukup banyak mengulik apa yang terjadi Mbak Ami dari dulu sampai sekarang, menunjukkan bahwa karya kreatif dan berkolaborasi dengan kepekaan sosial untuk membawa dampak positif bagi masyarakat itu telah dilakukan oleh Mbak Ami. Insyaallah. Hebat banget ya Mbak Ami. Semoga kisah ini menjadi semangat bagi kita semua untuk terus berkarya dan membantu sesama. Amin. Seperti yang dilakukan oleh Mbak Ami Mantap. Sukses selalu buat Mbak Ami. Makasih, Bu. Doaku untuk Mbak Ami. Tolong saya dibimbing. Oh, saat kita sama-sama bimbing dan kita bisa kolaborasi. Insya Allah. Untuk Indonesia lebih bagus lagi. Oke, bye.